Ya halo para pecinta film detektif, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, oke? Film kita kali ini berjudul Confession of Murder yang rilis tahun 2013, di mana bercerita tentang aksi balas dendam seorang detektif atas kematian sang kekasih. Aksi sang detektif untuk mengungkap pembunuhnya sangatlah sempurna dan elegan. Penasaran kan? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang polisi bernama Choi yang sedang makan di sebuah restoran. Tiba-tiba kaca jendela dipecahkan oleh seorang pria yang selama ini adalah buronan karena telah membunuh banyak orang. Choi berkelahi dengan buronan tersebut. Lalu ia menyandra pemilik restoran, kemudian melukai lehernya, lalu melompat dari sana. Choi mengejar buronan tersebut, namun ia kesulitan karena harus berjuang seorang diri. Hingga akhirnya si buronan pun terhenti. Lalu Choi menyuruhnya untuk mengangkat tangan dan berbalik ke belakang. Ketika Choi hendak memborgol tangan si buronan, tanpa diduga ia nekat melompat ke seberang. Choi berlari menuruni tangga sambil berjaga-jaga dan memegang pistol. Namun tiba-tiba buronan itu menusuk tubuhnya menggunakan pisau sehingga Choi tersungkur menahan sakit. Buronan itu juga memberi luka besar pada wajah Choi. Ia tak membunuh Choi lalu mengancam bahwa dirinya akan menggorok leher ibu Choi jika Choi berani mengganggu rencana jahatnya. 15 tahun kemudian, seorang wartawan membacakan berita tentang pembunuhan 10 wanita yang dilakukan di lorong gelap. Tepat pada hari itu, masa kasusnya kadaluarsa, yang artinya pelaku bebas dari hukuman walaupun nantinya ia ditemukan. Di sisi lain, Choi yang menonton tayangan tersebut kemudian melempar botol minumnya sehingga ia mendapat usiran dari wanita pemilik restoran. Hampir setiap hari Choi selalu mabuk dan menciptakan kekacauan. Choi pun keluar lalu langkahnya terhenti karena menerima telepon dari salah satu anak dari korban pembunuhan 15 tahun yang lalu, yaitu Hyun Sik. Hyun Sik menelpon Choi untuk berterima kasih karena Choi telah menganggapnya seperti adik kandung setelah ibunya meninggal. Choi yang merasa khawatir kemudian berlari menuju rumah Hyun Sik. Ia melihat tali yang tergantung dan jendela yang pecah. Tanpa ragu, Choi melompat keluar lalu melihat Hyun Sik sedang berdiri di atas tong. Choi berkata bahwa Hyun Sik tak boleh mati sebelum pelaku menderita sama seperti apa yang sudah ia lakukan pada korban. Namun Hyun Sik yang sudah kehilangan harapan tak menghiraukan ucapan Choi lalu melompat dan terjatuh tepat di atas bus. Dan film Confession of Murder pun dimulai. Scene berpindah menampilkan Choi yang sedang tertidur pulas lalu dipaksa bangun oleh ibunya karena sebuah telepon dari rekan kerjanya. Rekannya itu memberitahukan informasi mencengangkan, yaitu fakta bahwa pelaku pembunuhan 15 tahun yang lalu telah menampilkan dirinya pada media Korea. Di sisi lain, berita ini menyebar ke seluruh penjuru karena si pelaku menuliskan buku tentang rahasia pembunuhan yang telah ia lakukan di masa lalu. Pria itu bernama Lee Do-suk. Peluncuran buku tentang pembunuhan yang ia tuliskan adalah sebagai bentuk pertobatan atas kejahatannya. Beberapa wartawan pria menanyakan pertanyaan menuntut, sedangkan seorang wartawan wanita malah terpesona pada ketampanan Lee Do-suk. Lee Do-suk berkata bahwa semua bukti kejahatannya tertulis dalam buku tersebut, sedangkan bukti lainnya ada pada Choi. Lee Do-suk mengucapkan permintaan maaf pada Choi, lalu ia memegang mulutnya sebagai tanda bahwa ia telah meninggalkan bekas luka pada mulut Choi. Berkat populernya kasus pembunuhan berantai ini dan juga ketampanan Lee Do-suk, buku ciptaannya pun menjadi booming dan laris di pasaran. Hasil penjualan buku tersebut ia sumbangkan pada keluarga korban. Hal lainnya yang dilakukan Lee Do-suk untuk menebus kesalahannya adalah dengan berlutut di depan rumah salah satu orang tua korban. Ketika ayah korban keluar, Lee Do-suk mengucapkan permintaan maaf sambil tersenyum tipis.
Ia pun berakhir mendapat tamparan keras di wajahnya. Scene berpindah di kantor polisi. Wartawan datang mengincar Choi untuk diwawancarai. Choi yang sedang makan merasa terganggu lalu berteriak memohon agar ia bisa makan dengan tenang. Tiba-tiba muncul Lee Do-suk dan ia mengulurkan tangannya. Namun bukannya dijabat oleh Choi, ia malah mendapat air ludah yang dikeluarkan dari mulut Choi. Lee Do-suk kemudian membisikkan sesuatu pada Choi, kemudian pergi menjauhi Choi. Choi berteriak memanggil Lee Do-suk, saat ia berbalik, Choi melempar mie padanya. Di sisi lain, seorang wanita bernama Han Ji-so mengajak pria bernama Dong Hyuk untuk pergi bersamanya. Mereka berhenti di sebuah rumah yang jauh dari kota sebagai tempat persembunyian. Ketika Dong Hyuk buang air kecil, muncul wanita lain yang bernama Gang Sok. Gang Sok datang menyelamatkan Dong Hyuk dari seekor ular. Scene berpindah pada pemilik siaran televisi bernama Bureau yang memerintah anak buahnya untuk menayangkan debat antara Lee Do-suk dengan Choi. Anak buahnya itu menolak karena menghindari adu jotos antara dua musuh bebuyutan tersebut. Namun Bureau berkata bahwa hal itu justru akan menguntungkan channel mereka karena penonton akan banyak tertarik menyaksikan tayangan eksklusif. Di sisi lain, keluarga korban berkumpul untuk membahas rencana penculikan Lee Do-suk. Namun Dong Hyuk menolak rencana tersebut karena ia memilih untuk langsung membunuh Lee Do-suk saat itu juga. Han Ji-so membentak Dong Hyuk untuk tidak membunuh Lee Do-suk sebelum ia mengetahui di mana jasad anaknya yang telah hilang. Han Ji-so berkata bahwa ia tak akan membiarkan Lee Do-suk mati dengan mudah. Ia akan memastikan Lee Do-suk mengerang kesakitan dan memohon ampun atas segala perbuatannya. Scene berpindah pada hari di mana Lee Do-suk akan menandatangani bukunya yang sudah diterbitkan. Kedatangannya mendapat banyak sambutan baik dari para penggemar dan juga para pembenci yang melemparkan telur padanya. Di sisi lain, para keluarga korban mulai memikirkan rencana mereka. Keesokan harinya, mereka langsung beraksi dengan menyamar sebagai bodyguard Lee Do-suk. Dua bodyguard mengeluarkan beberapa ekor ular ke dalam kolam berenang, lalu membiarkan ular itu menggigit Lee Do-suk hingga ia berteriak kesakitan. Mereka berpura-pura panik, lalu menggendong Lee Do-suk menuju ambulans. Ternyata terdapat Gang Sok yang menyamar menjadi petugas medis, lalu menyuntikkan sesuatu pada Lee Do-suk. Tiba-tiba petugas ambulans yang asli datang menjemput Lee Do-suk. Dong Hyuk mengancam menggunakan pisaunya sedangkan Gang Sok lebih dulu pergi. Dong Hyuk yang masih tertinggal kemudian berlari dan untungnya ia berhasil masuk ke dalam ambulans bersama Gang Sok. Di sisi lain, Choi mendapat panggilan yang menugaskannya untuk menyelamatkan Lee Do-suk dari para penculik. Choi terpaksa menerima tugas tersebut karena kejadian penculikan berada di daerah pantauannya. Ia melihat ayah Gang Sok yang menyetir ambulans, maka ia pun kembali teringat pada masa kelam. Choi berbalik lalu mengejar ambulans itu. Ia menabrakkan mobilnya pada ambulans. Hentakan terus-menerus membuat Lee Do-suk terbangun lalu berusaha untuk bisa bebas. Dong Hyuk yang tak kuat menahan kesal terhadap Choi membuka pintu belakang lalu keluarlah Lee Do-suk yang melompat ke atap mobil Choi. Terjadilah perkelahian antara Lee Do-suk dengan Dong Hyuk. Aksi mereka cukup ekstrim. Lalu Gang Sok mengeluarkan tandu kemudian masuklah kedua orang itu ke dalam ambulans. Sedangkan Choi mengalami kecelakaan yang menyebabkan dirinya kehilangan jejak Lee Do-suk. Scene berpindah pada Choi yang baru saja mendapat pengobatan pada kepalanya. Ia langsung diserbu oleh para wartawan yang menanyakan tentang Lee Do-suk. Choi pulang ke rumah untuk mengemas barang, lalu ia pergi ke kantor kepolisian untuk mengambil alat canggih yang bisa melihat dalam kegelapan. Choi menyuruh anak buahnya untuk melacak tempat para keluarga korban menculik Lee Do-suk. Setelah menemukan lokasi tersebut, ia melihat rumah kecil di tengah hutan, kemudian keluar dengan alat di kepalanya. Di sisi lain, para keluarga korban melemparkan air pada wajah Lee Do-suk, lalu mendapat tamparan dari Dong Hyuk. Tiba-tiba lampu di rumah itu mati yang disengajai oleh Choi. Berkat alat yang ia pakai, Choi mampu melihat di tengah gelap. Choi membawa Lee Do-suk pergi, namun Han Ji-so tampak menyadari keberadaannya. Para keluarga korban kemudian berlari sedangkan Gang Sok mengambil panahannya lalu memanah Choi namun meleset mengenai seekor anjing. Scene berpindah pada hari selanjutnya.
Choi tampak ingin membunuh Lee Do-suk, namun ia tak melakukannya dan hanya meninggalkan secari kertas di atas meja. Di sisi lain, Lee Do-suk yang sudah ditemukan kemudian melakukan wawancara tentang kasus penculikannya. Ia berkata bahwa motif penculikan dilakukan oleh penggemarnya sendiri. Lee Do-suk berhasil menipu media dengan perangai baiknya yang didukung oleh wajah tampan. Scene berpindah pada Choi yang sedang menonton tayangan Lee Do-suk. Kemudian datanglah Han Ji-soo dengan tatapan menyelidik seluruh tubuhnya yang terkena luka. Ia menampar wajah Choi sambil menahan air mata. Scene kembali berpindah pada hari di mana Choi akan berdebat dengan Lee Do-suk. Perdebatan dimulai oleh Profesor Jung yang berada di pihak Choi. Ia berkata bahwa Lee Do-suk hanya memanfaatkan kriminalitasnya di masa lampau untuk meraup banyak keuntungan. Namun pernyataannya ditolak oleh pengacara Lee Do-suk yang berkata bahwa penerbitan buku tersebut dilakukan untuk mencegah kekejaman lainnya terjadi di masyarakat. Choi kemudian angkat bicara. Ia yakin bahwa Lee Do-suk bukanlah pelaku sebenarnya. Terdapat satu hal yang dapat membuktikan bahwa Lee Do-suklah pelakunya adalah dengan memberitahu lokasi di mana kuburan korban terakhirnya, yaitu Jung Sayon. Choi yang terlalu terbawa emosi akhirnya ditegur oleh moderator dan mereka beralih pada segmen bertelponan. Penelpon pertama adalah penggemar berat Lee Do-suk. Ia memuja-muja Lee Do-suk sehingga membuat Choi merasa muak. Penelpon kedua tak ingin namanya diumbar, maka ia menggunakan nama samaran yaitu J. J berbicara seolah-olah ia adalah si pelaku sehingga membuat penonton dan juga Choi kebingungan. Perkataan J menyudutkan Lee Do-suk sehingga acara pun dihentikan. Scene kemudian berpindah di mana Choi segera pergi untuk melacak lokasi J. Anehnya, mereka menemukan lokasi J berada di rumah Choi. Maka dengan panik, Choi menghubungi ibunya dan berharap J tidak melakukan kejahatan pada ibunya. Scene berpindah pada Lee Do-suk yang dikerumuni banyak wartawan karena penasaran siapa penelpon tadi. Lee Do-suk meminta penggemarnya agar tidak terpengaruh pada penelpon iseng yang ingin mendapat perhatian. Di sisi lain, Gang-suk menargetkan Lee Do-suk melalui celah kecil, lalu menembakkan panahnya dan tepat mengenai dada Lee Do-suk. Kejadian ini ditayangkan langsung oleh media. Scene kembali berpindah pada Choi yang telah sampai di rumahnya. Ia menemukan surat dari J yang berisi ancaman bahwa ia akan menggorok leher ibu Choi. Choi pun marah dan ia menjadi tak terkendali. Lalu pintu perlahan terbuka dan lampu pun dihidupkan. Ternyata ibu Choi masih ada di rumah dan tertidur dengan nyenyak. Choi memeluk ibunya lalu ia melihat J berada di seberang rumahnya. Ia pun berlari lalu sesampainya di sana ia menemukan pisau serta DVD. Choi memasukkan DVD itu untuk melihat isinya yang ternyata adalah video Jung Seon yang direkam J sebelum ia membunuhnya. Dalam video itu terdengar suara yang diulang beberapa kali oleh Choi untuk mencari bukti. Karena lelah, ia pun tertidur lalu memimpikan Jung Seon yang berkata bahwa dirinya ingin hidup. Choi kemudian terbangun lalu kembali mendengar suara itu lagi. Hingga akhirnya Choi mendapat titik terang yang membuatnya berani memerintahkan anak buahnya untuk menampilkan pertunjukan melalui konferensi pers. Scene berpindah pada Choi yang berbicara di depan media. Ia membawa bukti milik J berupa pisau yang menurut pemeriksaan terdapat darah milik Choi. Hal itu belum bisa membuktikan bahwa J lah pelaku sebenarnya, karena buku milik Lee Do-suk juga ditulis dengan detail yang akurat. Di sisi lain, tim media ingin memanfaatkan keadaan untuk mencari tahu siapa pembunuh sebenarnya. Beliau ingin mempertemukan Lee Do-suk, Choi, dan juga J dalam debat yang ditayangkan secara langsung. Untuk menemukan J, mereka akan membuat iklan yang mengajak J untuk datang. Scene berpindah pada Lee Do-suk yang berusaha mempertahankan gelar sebagai pembunuh berantai di depan publik. Ia menunjukkan foto bahwa J telah mencuri barang bukti miliknya. Pengakuan Lee Do-suk membuat J yang menonton tayangan tersebut menjadi geram. Di sisi lain, Choi mengangkat telepon dari J yang meminta Choi untuk berada di pihaknya. J ternyata juga ingin mendapat perhatian seperti Lee Do-suk yang membuat Choi tersenyum meremehkan. J memberinya ancaman bahwa Jung Seon masih hidup. Mendengar nama kekasihnya disebut, Choi pun marah lalu melempar ponselnya. Scene berpindah pada Lee Do-suk yang berada di depan banyak kamera. Ia berkata bahwa J hanyalah seorang amatiran yang mengincar identitasnya.
Tiba-tiba perhatian para media beralih pada J yang berkata bahwa ia menerima tantangan untuk membuktikan bahwa dirinya lah pembunuh sebenarnya. Sebelum ia pergi, tim kepolisian mengambil tas berisi DVD. Dalam video itu, J menyuruh media untuk menggali tanah di dekat pohon yang sudah ditandai. Lokasinya akan ia beritahukan 3 jam sebelum debat dimulai. Di sisi lain, para keluarga korban membagi tugas masing-masing. Dong Hyuk akan menyamar sebagai operator forklift, sedangkan Han Ji-soo hanya akan menjadi penonton. Namun bukan sembarang penonton, karena jika Jae sudah terbukti sebagai pelaku sebenarnya, maka ia akan membunuh Jae saat itu juga. Scene kemudian berpindah pada hari besar yang merupakan hari debat publik untuk menguak misteri pembunuhan 15 tahun yang lalu. Debat yang akan menentukan siapa pembunuh yang asli dari kasus ini. Ketika Choi sampai di studio, ia bertemu dengan Han Ji-soo, namun tetap membiarkannya lalu memulai debat tanpa kehadiran Jae yang datang terlambat. Salah satu keluarga korban membuka acara dengan pidato singkatnya. Di sisi lain, Jae kini baru berada di depan studio, maka seluruh kamera diarahkan padanya. Ia dikawal oleh 4 bodyguard. Jae duduk lalu memeriksa jam di tangannya. Karena Jae menggunakan topeng, maka moderator meminta Jae untuk membuka topengnya. Jae kemudian membuka topengnya tersebut dan akhirnya mengungkapkan wajah yang tak pernah dilihat kepada dunia. Pertanyaan pertama dari Choi adalah apakah Jung Seon masih hidup. Lalu Jae menjawab bahwa mereka akan mengetahuinya sebentar lagi. Jae kemudian memberi tanda kepada kru untuk menampilkan lokasi yang sudah ia beritahukan. Tak menghabiskan waktu lama, tim di lapangan berhasil menemukan tulang yang diduga adalah milik Jung Seon. Han Ji-soo yang menonton tayangan itu hanya bisa menahan isak tangis kesedihan. Jae berkata bahwa saat penculikan, Jung Seon menggunakan mantel putih. Hal itu membuat Choi naik pitam dan ingin menamparnya. Tayangan televisi digantikan dengan tayangan iklan. Boreau marah karena ia ingin meraup banyak penonton melalui tayangan baku hantam antara Choi dan juga Jae. Di sisi lain, Choi mencuci mukanya lalu teringat pada masa di mana ia disalahkan oleh keluarga korban karena tak becus bekerja. Dikala ia bersedih, ada Jung Seon yang menghiburnya hingga senyum Choi terbit lagi. Namun walau mereka berdua saling mencintai, Han Ji-soo melarang Choi berhubungan dengan anaknya. Han Ji-soo berkata bahwa berada di dekat Choi akan membahayakan nyawa Jung Seon. Scene berpindah pada masa sekarang. Choi kembali berkumpul di meja debat. Moderator berkata bahwa sebelum adanya tes DNA, maka mayat yang tadi ditemukan belum terbukti sebagai mayat Jung Seon. Hal tersebut membuat Jae marah karena ia haus pengakuan dan ingin mendapatkan popularitas. Kemudian Lee Do-suk berkata bahwa dirinya bukanlah pembunuh berantai. Pengakuan Lee Do-suk membuat banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaan dari moderator adalah bagaimana ia mendapatkan detail yang sangat jelas dari kasus ini. Lee Do-suk menjawab bahwa bukan dirinya yang menulis buku tersebut, melainkan Choi sendiri. Lee Do-suk memiliki nama asli Jung Hyun-sik. Ia adalah anak dari korban pertama yang dibunuh Jae. Jung yang sempat mencoba bunuh diri ternyata berhasil selamat lalu melakukan operasi plastik. Seluruh kejadian sudah direncanakan sedemikian rupa oleh Choi untuk mendapatkan pembunuh yang asli. Choi tahu bahwa Jae mengidap megalomania, yaitu gangguan jiwa yang menginginkan keagungan serta perhatian dari banyak orang. Choi mengucapkan terima kasih pada Jae karena sudah menggigit umpannya tanpa ragu-ragu. Bukannya marah atau takut, ternyata Jae malah tersenyum karena ia sudah lolos secara hukum. Choi kemudian berkata bahwa ia melakukan semua ini untuk tahu apakah Jung Seon masih hidup atau sudah mati dan di mana ia dikuburkan. Namun tak hanya itu, Choi sudah mempersiapkan kejutan lainnya, yaitu video penculikan Jung Seon. Dalam video itu terdengar suara dengan volume kecil, yaitu suara yang memberitakan tentang pemilihan presiden ke-14. Pemilihan presiden ini dilakukan pada tanggal 19 Desember 1992, yang artinya Jae belum terbebas dari hukum. Choi berdiri sambil mengarahkan pistolnya pada kepala pelaku, lalu Jae berlutut memohon ampun. Namun itu hanya tipuan agar Choi kehilangan konsentrasi dan malah membayangkan Jung Seon. Choi kemudian menampar kepala Jae hingga kepalanya mengeluarkan darah.
Jae berkata bahwa saat itu Jung Seon sedang mengandung anaknya. Perkataan Jae semakin membuat Choi marah dan Choi kemudian menembakkan pistolnya. Namun seseorang menggagalkan aksinya sehingga Choi malah menembak lampu sorot. Dalam keadaan ruangan yang gelap, Jae menyandra Han Ji-soo lalu masuk ke dalam lift. Di sisi lain, terdapat Lee Do-suk yang lebih dulu masuk ke dalam lift yang sama melalui jalan lain. Jae pun berkelahi melawan Lee Do-suk. Ia membenturkan kepala Han Ji-soo lalu menusukkan pecahan kaca pada kaki Lee Do-suk. Sekeluarnya dari lift, Jae dikepung oleh sekumpulan satpam dan satu orang relawan. Ia melempar piring ke kepala orang itu lalu melompat keluar dengan memecahkan jendela kaca. Jae merebut mobil milik seseorang lalu berusaha untuk pergi, namun niatnya digagalkan oleh para keluarga korban yang bekerja sama menyeretnya menggunakan alat berat. Sialnya lagi, Jae berhasil melarikan diri dengan menggunakan motor milik seorang kurir. Tanpa basa-basi, Choi mengejarnya menggunakan mobil, lalu terjadilah aksi balapan antara kedua orang tersebut. Jae lebih diuntungkan karena ia menggunakan motor. Sedangkan Choi terkena sial karena mobilnya ditabrak oleh truk besar. Choi belum menyerah. Ia menggunakan truk besar itu untuk mengejar Jae. Ia menabrak motor Jae, namun Jae masih bergelantungan dengan berpegangan pada depan truk. Ia bahkan berhasil masuk ke dalam truk lalu mendorong Choi hingga posisi mereka tertukar. Pintu truk yang menjadi pegangan Choi terlepas, namun untungnya ia mampu kembali ke atas. Di sisi lain, Lee Do-suk berhenti di depan truk. Jae pun menginjak rem sehingga mereka oleng. Ditambah lagi, Choi yang menembak ban truk yang menyebabkan truk terbalik. Kini Jae dan Choi berkelahi adu jotos. Tenaga Choi banyak terkuras. Jae menghajarnya menggunakan batu lalu memukulnya dengan sangat keras. Walaupun sempat tertindas, Choi masih mampu membalas. Ia mencekik Jae hingga tak mampu bernapas. Tak lama kemudian, polisi pun datang. Lee Do-suk yang memiliki dendam pada Jae mengambil beling lalu memberontak ingin membunuhnya, namun tak bisa. Begitu juga dengan Han Ji-soo. Ia ingin menyuntikkan bius ular yang mematikan, namun tangannya ditahan oleh Choi. Choi mengambil suntik itu lalu secara diam-diam menancapkannya pada tubuh Jae. Tanpa hitungan menit, Jae terjatuh dengan mulut yang mengeluarkan busa. Scene berpindah pada malam Natal. Jung Seon menunggu kedatangan Choi dengan memandang hadiah berupa jam yang sudah ia persiapkan. Namun Choi datang terlambat sehingga membuat Jung Seon kesal. Bukannya meminta maaf, Choi malah meminta putus sesuai keinginan Han Ji-soo yang melarang hubungan mereka berdua. Jung Seon pun merasa kecewa. Ia tak menerima keputusan Choi, lalu Jung Seon berkata bahwa dirinya ingin hidup bersama Choi. Ketika perjalanan pulang, Choi tidak mengantarkan Jung Seon sampai di depan rumah dengan alasan bahwa dirinya tak ingin bertemu dengan Han Ji-soo. Sejak saat itulah Jung Seon menghilang dan tak pernah kembali. Scene berpindah 5 tahun kemudian. Choi akhirnya dibebaskan dari penjara karena telah membunuh Jae. Ia disambut oleh Han Ji-soo yang memberikannya jam tangan dari Jung Seon. Dan film Confession of Murder pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian ketikkan komentar kalian di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah dukung channel ini dan juga sudah subscribe. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film detektif selanjutnya dan balas dendam memulai api yang tidak bisa Anda kendalikan. Dadah.